Eliksir Kehidupan. Di Theosophical Hall, Folkestone, Inggris. Melebur dalam Tuhan, dan menjadi satu dengannya, adalah hasrat pertama dan terakhir dalam diri rata-rata manusia. Sebuah kerinduan manusiawi yang luhur yang telah terbukti sejak zaman dahulu kala, dalam berbagai balutan frasa yang sesuai dengan zaman dan iklim yang berbeda. Agama menciptakan dan memelihara gairah ilahi ini dalam diri kita. Manusia, konon, telah diciptakan menurut gambar Tuhan. Ia memiliki unsur ilahi di dalam dirinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkannya, tetapi ia terhalang dalam pengejaran ini. Ia memiliki hasrat lain di dalam dirinya. Sifatnya mewakili sisi fisik dan mental. Tasawuf dalam Islam tidak boleh disamakan dengan apa yang dipahami olehnya di beberapa kalangan di sini. Ketika seorang teolog rata-rata gagal memahami makna sebenarnya dari beberapa teks Alkitab, atau tidak dapat memahami atau menjelaskan beberapa narasi dalam kitab suci secara rasional, kecerdikannya datang membantunya. Ia segera melompat ke beberapa penjelasan yang dipaksakan, dan dengan kepuasan pikiran yang penuh menamai prestasi anehnya ini sebagai penafsiran mistis kitab suci. Telah dijelaskan bahwa unsur ilahi yang menuntut evolusi untuk menjadikan manusia citra Tuhan yang sempurna, telah dibalut dalam berbagai hasrat dan keinginan manusia. Dan kecuali kematian datang lebih dulu atas semuanya, tahap tinggi ini tidak dapat dicapai. Hari di mana kematian datang atas kehidupan duniawi kita adalah hari kemenangan spiritualitas dan hari penyingkapan zat ilahi. Kita buta selama kita tidak buta terhadap semua pemandangan lain, dan kita tidak bernyawa selama kita tidak bernyawa di bawah tangan Tuhan. Matilah sebelum engkau mati, sabda Nabi Islam. Tahap ini tidak tercapai kecuali semua anggota tubuh kita dan semua unsur yang menopang kita dibuat bekerja dalam penyerahan total kepada Tuhan. Hidup dan mati kita tidak memiliki tujuan lain selain dalam keridhaan Tuhan. Ketika seorang sufi telah menyerahkan kehendak dan niatnya pada kehendak Tuhan, niat Tuhan menjadi niatnya, dan ia tidak memiliki kesenangan selain dalam ketaatan kepadanya. Kehendakmu dan bukan kehendakku adalah semboyannya. Inilah arti harfiah Islam. Islam adalah api yang membakar semua hasrat rendah, dan membakar semua Tuhan palsu, mempersembahkan hidup, harta, dan kehormatan kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Baptis dengan air dan api. Dijelaskan, Islam, Sibghatullah, celupan Allah. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kitab Matius pasal 3 ayat 11. Baptisan dengan air adalah warisan dari Yudaisme ke Kristen. Ia dapat bertahan dari pengaruh fatal ajaran Paulus, yang membebaskan para penganut gereja Kristen dari beban perintah-perintah. Tetapi jika hukum adalah kutukan, seperti yang kita simpulkan dari tulisan-tulisan Santo Paulus, dan ketaatannya tidak perlu, bukankah adopsi dan kelanjutan ritus inisiasi Yahudi menuju kebenaran di gereja Kristus merupakan suatu anomali? Islam, perkembangan akhir dari agama Tuhan, muncul ketika zaman akal dan budaya intelektual umum mendekati fajar. Oleh karena itu, ia mengajarkan agama secara rasional. Ia melepaskannya dari semua selubung ritual, dan menunjukkan wajahnya dalam warna aslinya. Realitas dimanifestasikan dari simbol dan tanda, dan banjir cahaya dilemparkan pada misteri ajaran ilahi. Sibghah adalah padanan kata Arab untuk kata baptisan. Secara harfiah berarti mencelupkan sesuatu ke dalam pewarna. Sibghah, atau warna Allah, adalah Islam, demikian firman kitab suci kita. Ketika kita mencelupkan sesuatu ke dalam pewarna, ia kehilangan warna aslinya dan mengambil warna baru. Tujuan baptisan adalah sama, untuk menjadi satu dengan Tuhan, dan untuk berjalan dengan rendah hati bersamanya. Kita tidak dapat mencapai keadaan spiritual ini kecuali kita kehilangan keberadaan kita ke dalam keberadaan Tuhan, yang berarti kehilangan warna kita sendiri dan mengadopsi warna Tuhan. Yohanes Sang Pembaptis bermaksud sama ketika ia merujuk pada baptisan dengan api. Ketika sesuatu dimasukkan ke dalam api, ia tampaknya kehilangan entitasnya sendiri, dan mengambil warna dan atribut api. Baptisan ilahi adalah terjun ke dalam api itu, untuk menghabiskan keberadaan kita sendiri dan menjadi seperti orang mati di tangan Tuhan, tanpa kehendak pribadi, atau pelaksanaan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi penyerahan mutlak pada kehendaknya dan ketaatan implisit pada perintahnya. Inilah arti harfiah Islam. Oleh karena itu, Islam adalah baptisan Tuhan. Seluruh masalah ini bermuara pada satu pertanyaan. Apakah baptisan dalam nama Kristus dan keyakinan kita pada salib secara ajaib mengubah kita menjadi satu dengan Tuhan? Apakah itu melumpuhkan semua hasrat dan nafsu kebinatangan kita dan menjadikan kita hanya sebagai robot di tangan Tuhan? Jika demikian,
kita benar-benar dibaptis dengan api. Tetapi jika untuk mencapai tingkat tinggi penyerahan diri kepada Tuhan itu kita memerlukan suatu program disiplin, suatu pelatihan di mana kita harus belajar bagaimana memenangkan kemenangan Tuhan dalam perjuangan sehari-hari dalam hidup kita antara kehendak kita dan kehendak yang maha tinggi, dan antara kebijaksanaan dan keinginan kita dengan kebijaksanaan dan keinginan yang maha kuasa. Kita memang membutuhkan hukum dan bimbingan eksternal, dan seluruh penalaran Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma tampaknya benar-benar keliru, dan Yesus tampaknya adalah utusan Tuhan yang sejati dengan mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Yesus dalam kata-kata ini mengajarkan Islam, Injil ketaatan dan perintah. Tetapi agamanya mengalami penyimpangan pertama di tangan Santo Paulus, yang menjadi lengkap pada Konsili Nicea. Tuhan mengutus Muhammad sebagai penghibur untuk membimbing dunia menuju seluruh kebenaran. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Ia mengajarkan agama Tuhan dalam proporsi yang sebenarnya. Membawa kematian total pada hasrat dan keinginan kita sendiri adalah baptisan dengan api. Jika kita berhasil melakukannya, kita berada dalam posisi untuk menanamkan dalam diri kita sifat-sifat ilahi. Ini adalah baptisan dengan Roh Kudus. Seperti besi di dalam api, kita kehilangan warna dan atribut kita sendiri, dan menjadi seperti api. Panas memancar dari kita dan kita melakukan semua fungsinya. Ketika tahap itu tercapai, Tuhan menjadi seperti anggota tubuh dan sendi kita. Tangan kita adalah tangannya, mata kita adalah matanya, dan kaki kita adalah kakinya. Kita melakukan keajaiban dan mukjizat. Jika kekristenan dalam bentuknya yang sekarang menghasilkan hasil seperti itu, baptisan dalam salib adalah baptisan dengan Roh Kudus dan api. Dan jika hal-hal ini telah punah dalam sejarah gereja Kristen, dan catatan-catatan lama adalah cerita dan mitos baru, baptisan yang dirujuk oleh Yahya Sang Pembaptis adalah Islam.